Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada kegiatan CGP saya, yaitu sosialisasi tentang budaya positif dan segitiga restitusi dan serta penerapannya untuk di sekolah kita. Nah, ini latar belakang kegiatan kita pada siang hari ini adalah keinginan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, keinginan untuk meningkatkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi, melatih kemandirian murid dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tugas aksi nyata saya. Kalau diajarkan di Lokakarya sebelum kegiatan dimulai kita mengadakan ice breaking, Bu. Jadi supaya fokus dari murid itu bisa kita dapatkan sebelum memulai pelajaran. Jadi kita ice breaking dulu sebentar ya teman-teman. Kali ini selesai ya. Di sini ada 3 gerakan, yaitu tepok, prek, dor. 1 kali. Prek, dor. 2 kali. Prek, dor. Kalau 3 kali duit. Prek, dor. Oke, deh kita coba ya. 2 kali. Prek, dor. 3 kali. Prek, dor. 1 kali. Dor. Oke, 3, 2, 1. 2, 3. 2 kalinya. Terima kasih ya. Yang penting sudah 500 juta lalu dijadikan sebuah emas angka 500 gram ditaruh di tangan. Lalu Pak Dede kepingin meminta apa yang ada dalam kepalan tangan Pak Asep. Apakah yang Pak Asep lakukan? Ya, tugas rekan Anda si B, yaitu Pak Dede, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya Pak Asep. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mendidik. Yang penting bagaimana caranya biar tangan Pak Asep bisa kebuka. Biar kita bisa lihat itu emas yang Pak Asep simpan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Pak Dede melakukan hal itu, apakah Pak Asep yakin akan membuka tangannya? Menurut teman-teman gimana? Sebegitu berharganya yang di tangan Pak Asep nih. Sampai dibujuk, dirayu, sampai dimarahin, kayak gitu aja nggak mau buka, mau lihat doang gitu. Kira-kira gimana? Gimana punya? Tidak akan dibuka, tidak akan. Yang lain ada nggak? Barangkali ya udah boleh lihat sedikit deh itu, atau gimana gitu. Kan bisa bermacam-macam ini ya peluang untuk Pak Asep membuka tangannya. Dari Pak Asep sendiri gimana? Tidak, kalau barang itu sangat berharga tidak akan dibuka. Pak Asep tidak akan dibuka ya. Jadi di sini kegiatan coba buka itu apakah kegiatannya bisa dibalik nih, nanti Pak Dede yang punya sesuatu yang berharga, nanti Pak Asep yang mencoba gitu ya. Apakah Anda atau si B membuka kepala tangan Anda, alasannya apa, atau tetap menutup, alasannya apa? Sekarang pertanyaan yang berikutnya, sebenarnya membuka atau menutup tangan yang kita anggap ada sesuatu yang berharga itu siapa yang punya peran? Siapa yang punya perannya? Kita sendiri. Jadi artinya kontrol diri itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, itu kesimpulan dari tentang kontrol diri. Bahwa kita selalu mencoba membuat orang agar berpandangan sama sama kita. Ya, kita perilaku buruk kita lihat sebagai suatu kesalahan. Kalau orang bolos sekolah, anak datang terlambat, berarti dia salah. Lalu seperti itu mindset kita. Orang lain bisa mengontrol saya, pimpinan bisa mengontrol kita, kan gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, kita sebagai atasan bisa mengontrol bawahan ya. Ada pemaksaan, ada pula bujukan, terus model berpikirnya menang kalah. Kemudian ada yang kita mau melihat sesuatu yang sama. Padahal dalam teori kontrol itu berbeda. Ya, bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda, gambarannya juga berbeda, memahami pandangan tentang orang lain tentang dunia juga berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dalam teori kontrol itu enggak. Ya, dia datang terlambat. Kita harus tahu dulu alasannya. Jangan langsung menjudge bahwa itu suatu kesalahan anak. Lalu jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan sudah kita coba ini bahwa orang lain bisa mengontrol saya, berarti nanti ada alasannya ya, tapi yang pasti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, terus kolaborasi bisa menciptakan pilihan-pilihan baru, dan model berpikirnya tidak lagi ada yang menang, ada yang kalah
ya, tapi semuanya sama, semuanya menang, ya, win-win solution. Kemudian ketika kita mendengar disiplin, nah ini di sekolah udah pasti disiplin mah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Cenderungnya pasti aturan harus ditaati, kan gitu ya Bu ya, yang namanya disiplin. Tapi sebenarnya dalam budaya kita, ini budaya kita sih, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selalu arahnya itu ketidaknyamanan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya disiplin itu bersifat self disiplin, atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi contohnya gini, kalau kita bertekad tiap hari bangun 4:30 untuk sholat subuh, lalu kita mendisiplinkan diri kita sendiri setiap pagi bangun, artinya kita sudah punya self disiplin. Ya, jadi itu tidak perlu orang harus membangunkan kita baru kita sholat subuh. Jadi makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kalau kitanya tidak cakap gitu ya, kita ternyata nggak sanggup bangun pagi, harus ada orang lain yang bangunin kita. Berarti kita wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kita belum memiliki kontrol diri yang baik. Kalau masih orang lain yang harus membuat kita jadi disiplin, ya, seperti contoh tadi pagi, gitu ya. Jadi kita masih butuh penguasa untuk membuat diri kita disiplin. Jadi kita belum punya self disiplin yang baik, ya. Nah, nanti bagaimana kita berdisiplin berarti kita harusnya memiliki kemampuan untuk menggali potensi kita pada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Jadi kayak tadi kalau harus bangun sholat subuh pagi-pagi tanpa perlu orang lain membuat kita bangun, gitu, berarti kita memiliki sesuatu yang kita hargai dan itu bermakna buat kita. Nah, kalau udah sampai self disiplinnya datang ya, dengan kata lain disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita punya sebuah nilai yang kita pegang, lalu di situ kontrol diri kita bermain. Nah, apakah nilai-nilai tersebut? Ini nilai-nilai yang disebut dengan kebajikan universal. Apa saja itu kebajikan universalnya nanti kita pelajari. Jadi pembahasan Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar agar mencapai suatu tujuan mulia yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian dari pakar pendidikan lainnya yaitu dosen, disiplin itu ada 3 motivasinya, ya. Yang satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya udah deh, aku datang pagi supaya tidak dihukum. Nah itu selemah-lemahnya disiplin, ya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang pagi biar dipuji, misalkan, ya. Itu juga ada, ya. Biar kefoto, ya kan. Itu kan juga ada sisi lain yang kita cari, yaitu penghargaan orang lain. Bu Rina rajin tiap pagi foto ada, ya kan gitu ya. Itu disiplin kelas menengah. Tapi disiplin yang terbaik ada di nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang aku harus datang pagi, memang masuknya 6:30 berarti 6:15 sudah harus hadir. Gak ada lagi tuh karena pengen difoto lah, karena supaya takut dihukum pembinaan lah dan sebagainya, ya. Jadi disiplin yang ketiga itu adalah yang terbaik karena kita punya nilai-nilai yang kita percaya dan harus kita hargai. Nah, ini tujuan dari disiplin positif adalah, nah yang ketiga tadi, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif atau disiplin yang ketiga tadi kepada murid-murid kita. Nah, itu adalah tugas kita semua. Nah, sekarang kita ke materi yang berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjabarkan sepanjang pengetahuan apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi, dan terakhir restitusi. Karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah kolaboratif guru dengan siswa mencari solusi dari masalah yang dihadapi siswa. Jadi nanti siswa dianggap awalnya salah, tapi kemudian mereka memiliki karakter kuat untuk balik lagi ke komunitasnya gitu ya, dengan kondisi yang lebih baik. Nah, ini harus terjadi.
Kemudian kalau konsekuensi sesuatunya harus terjadi. Kalau ini adalah kata-kata menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan. Karena kalau hukuman biasanya bisa main fisik, ya, disuruh push up, disuruh lari. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi dia pilihan. Kemudian kalau hukuman biasanya tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi dia kalau punya pendek. Kalau restitusi dia menguatkan. Kemudian kalau hukuman biasanya murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi tidak nyaman, kalau di restitusi anak berbuat salah, kemudian dia mendapatkan penguatan. Kemudian ada dampaknya. Kalau hukuman bisa saja muridnya marah, jadi rendah diri, tiba-tiba merasa tidak diharapkan, terus bisa juga menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir. Nah, itu hukuman biasanya ada secara verbal gitu ya, menyalahkan siswa, ada juga dengan cara fisik. Kalau konsekuensi biasanya, nah ini anak kehilangan hak waktu juga seorang diri, kemudian membantu guru menyatakan peraturan. Kalau di restitusi bisa dilihat di semuanya itu dibuat hukumannya ini dibuat oleh guru, ini kolaborasi. Kalau di sana dibuatnya oleh siswa. Nanti untuk lebih jelasnya restitusi bisa kita lihat. Nah ini ya, jadi hukuman bersifat tidak terencana. Jadi anak datang terlambat, gurunya berinisiatif, ya udah putar 50 kali, bisa aja begitu, itu namanya hukuman langsung. Ya udah lari 3 kali, itu hukuman. Jadi dia tidak terencana, bisa tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak dilibatkan. Kamu mau hukumannya seperti apa? Karena kita tanya, langsung aja, nyapu masjid sampai bersih. Itu hukuman biasanya. Dan murid menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kalau kamu telat besok nyapu masjid sama nyapu lab misalkan gitu, itu nggak ada kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa diberikan berupa fisik atau psikis, murid disakiti perbuatan atau kata-kata. Sementara kalau disiplin bentuknya konsekuensi, dia sudah terencana disepakati. Kalau kamu mencoret-coret tembok, konsekuensinya adalah kamu harus berbicara baru dan berbicara tembok baru. Nah itu bicaranya konsekuensi. Kalau besok ada pelajaran ngebut, jangan lupa besok kamu bawa ini pisau misalkan atau apa. Kalau nggak bawa berarti konsekuensinya kamu nggak bisa ikut pelajaran itu. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu kalau konsekuensi. Kemudian, nah mari kita cek. Mencatat 100 kali di buku, di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta usaha 15 kali, hukuman. Menggantikan tugas teman yang telah coret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman, hukuman atau konsekuensi? Berarti itu terjadinya kamu di lapangan basket berarti tanpa kesepakatan ya. Ya 3 lagi, 4 lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi ya, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena berangkat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Sip, berarti pemahamannya sudah sangat baik teman-teman. Oh masih ada nih. Duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya, terlambat hari di pembelajaran daring 15 menit, diminta tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran videokan. Hukuman ya, hukuman ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Ingat ya tadi bedanya hukuman tidak ada kesepakatan ya, secara tiba-tiba muncul gitu. Membersihkan WC sekolah mematahkan pensil. Nah, disebut konsekuensi karena ada kesepakatan mematahkan pensil kawannya. Berarti
penting dia memang harus menerima akibat dari perbuatan dia itu, ya, karena berhubungan dengan orang lain berarti konsekuensi. Ya. Oke, sampai sini kita editing lagi supaya tidak jenuh. Kita baca sesuai warna yaitu hitam. Kita masuk ke level muda. Ya bisa display. Pak Wilham. Merah. Oke. Ini susah amat. Oke. Oke. Kuning, hijau, ungu. Sip. Bisa buka benar. Sip. Ungu, sip. Pink, benar. Orange. Kuning. Merah. Oke. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Pink. Ya, pink. Hitam. Ungu. Merah. Hijau. Abu-abu. Orange. Biru. Oke. Dan itu ada malah menjadi hukuman. Ya, ini kita lihat. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih tindakan untuk tidak melakukannya. Ini contohnya gini, di SD, misalkan saya wali kelas, anaknya kalau mau masuk kelas rebutan, ya. Kemudian saya bilang, kalau yang bisa baris rapi sama Bu Rina dikasih stiker bintang, terus mereka rapi, kasih stiker bintang, hari pertama, hari kedua rapi ya stiker bintang, kasih lagi, hari ketiga rapi, ternyata hari keempat saya sakit, diganti Pak Asep. Kira-kira yang terjadi apa? Berantakan lagi. Tuh, jadi belum tentu penghargaan yang kita berikan ternyata bisa membuat anak-anak disiplin. Karena tadi kontrol diri dari atau self disiplinnya belum dapat, ya. Jadi di sini menurut Alfie Kohn, seorang pendidik, ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau anak belajar tadinya nggak bisa jadi bisa, artinya sebenarnya itulah penghargaan, ya, terhadap dari mereka sendiri kepada diri mereka sendiri, mampu mengatasi kesulitan belajarnya. Menurut si Alfie Kohn itu seperti itu. Nah, jadi penghargaan efektif kalau kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu jangkanya pendek, ya, kayak misalkan lomba-lomba ada hadiahnya, habis itu kan selesai, ya. Kemudian kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, kehilangan motivasi dirinya. Nanti ada contohnya. Lalu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap dapat penghargaan, kita jadi tidak menyadari lagi tindakan baik apa yang sebenarnya kita lakukan. Nah, ini penghargaan juga bisa jadi tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Kalau kamu mau ini, nanti kamu dapat ini. Ya, jadi hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan dapat penghargaan ini. Ya, itu tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya kecewa, lalu berkecil hati. Kemudian saya tidak akan lagi berusaha setelah sebelumnya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu, penghargaan menjadi tidak efektif lagi. Kemudian bisa juga merusak hubungan. Ketika orang yang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, yang lain merasa iri. Kalau guru sering memberi penghargaan kepada murid-muridnya, maka yang motivasi dari murid-murid tersebut hanya mengenai gurunya saja. Jadi kalau kita kalau di level kita mungkin hanya ABS saja, asal bos senang, gitu ya. Jadi itu penghargaan menciptakan persaingan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak punya kesempatan, nggak bisa lah melawan Pak Dani, misalkan dia mah ini hebat lah, akhirnya jadi timbul rasa tidak percaya diri. Misal ya. Nah, terus penghargaan
kualitas ya. Jadi kalau udah dianggap tinggi sekali dan susah dilakukan, ya kita kehilangan motivasi, itulah maksudnya ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat dan dibayar untuk setiap judul berita utama. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar itu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sementara yang tidak menerima bayaran terus mengasah dirinya supaya menjadi lebih baik. Jadi kalau sudah dapat penghargaan, ternyata kualitas jadi menurun. Itu bisa. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Contohnya pakai itu sistem ranking. Yang ranking 1 merasa wow, yang ranking paling buncit merasa paling menyedihkan gitu ya, merasa dihukum oleh keadaan gitu. Kemudian, nah ini yang terbaik adalah saat seorang anak belajar untuk pertama kali, misalkan anak balita nih, dia menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, lalu dia menyadari bahwa dia dapat membaca. Kemudian timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Jadi betapa bahagianya dia bisa mengeja ya. Ternyata anak tersebut gembira karena dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itulah penghargaan yang benar. Jadi kita nggak usah dikit-dikit ngasih hadiah ke anak, dikit-dikit ngasih kata-kata pujian gitu. Jadi biarkan saja mereka berusaha, apa yang mereka tidak bisa menjadi bisa, itulah sesungguhnya penghargaan yang benar. Kemudian cara menanamkan disiplin positif, tadi salah satu caranya adalah dengan restitusi. Nah ini restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dalam diri murid dia akan belajar untuk mengubah kebiasaannya dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah ini menurut pakar nih teman-teman. Dr. William Blaser mengatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia cenderung mengevaluasi orang lain. Ya. Senyumnya. Ini menurut pakar loh. Nah, restitusi ini menguatkan ketika murid melakukan kesalahan, menjadi apakah bisa itu menjadi momen yang baik. Dia salah, tapi kita anggap itu momen yang tepat untuk membuat anak berubah. Intinya seperti itu kalau restitusi ya. Nah, jawabnya tentu bisa asalkan si anak itu belajar dari kesalahannya. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, bagaimana kamu akan berubah. Jadi intinya nanti restitusi itu adalah anak berbuat salah, lalu kita berkolaborasi supaya mereka dapat menemukan sendiri kesalahannya, dapat mencari sendiri solusinya buat mereka. Jadi dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan kamu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu kalimat utamanya. Jadi tidak menyalahkan, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kamu salahnya apa? Mereka sendiri yang tahu. Datang terlambat, kamu tahu nggak salahnya? Iya, datang terlambat. Kamu kenapa bisa datang terlambat? Itu baru mencari alasan. Tidak boleh menjudge. Intinya gitu ya. Kemudian, nah ini sebelum restitusi kita laksanakan, kita harus bikin keyakinan kelas tadi yang seperti Pak Asep bilang tuh, ya. Kita harus punya dulu draft bentuk keyakinan kelasnya. Sifatnya beda dengan peraturan. Dilarang membuang sampah, itu peraturan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu keyakinan kelas, ya. Wajib datang tepat waktu, itu peraturan. Tapi misalkan kalimatnya kalimat positif lah. Misalkan apa lagi ya? Kalau di lab misalkan apa yang bentuknya bukan perintah, tapi seperti himbauan, ya. Letakkan barang pada tempatnya daripada disuruh jangan berantakan, misalkan gitu. Itu kan berbeda ya. Atau keyakinan kelas biasanya pernyataan-pernyataan universal, bentuk-bentuknya positif, kemudian gampang diingat, dipahami oleh siswa, kemudian diterapkan di lingkungan kelas kita. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat
lewat kegiatan curah pendapat ini lewat diskusi tadi. Jadi anak-anak ditanya keyakinan kelas kita mau apa aja nih anak-anak, nanti pas tahun ajaran baru bisa diterapkan itu Bapak Ibu dicoba Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Nah ini kita ini. Posisi pembuat merasa Nah, bersalah. ini kita juga. 3. Posisi teman. Nah itu teman-teman mesin 4. biasanya CS. Posisi Teman-teman pemantau sama anak atau murid. monitor. 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum ini ya. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah ini Gak hindari ya. kapok Ini sih posisi kamu. paling jelek ini buat kita. Sudah berapa kali Penghukum. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina Membuat rasa kamu. bersalah ke Naren. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi besti. Naren!
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini level yang kita tuju. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Jadi Maaf, melempar Bu. lagi. Saya Melempar lupa lagi setel kepada alarm muridnya. saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengingatkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, jadi ini ya. Ada 5 posisi kontrol dan saya yakin kita semua bertahap untuk ada di posisi manajer, yaitu posisi yang hendaknya disarankan untuk pendidik masa kini. Jadi kalau hukum tadi menggunakan hukuman fisik atau verbal, si pembuat rasa bersalah biasanya bersuaranya lebih lembut, tapi selalu membuat si siswanya menjadi selalu bersalah, akhirnya ada perasaan tidak nyaman dan rendah diri. Kemudian kalau pemantau tadi berarti mengawasi, kemudian kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Terus harus berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah ini yang terakhir, yang manajer yang kita akan tuju, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, jadi di sini muridnya ditanya sendiri apa kesalahannya, muridnya ditanya sendiri apa yang harus dilakukannya. Jadi kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi di sini fleksibel ya, kalau sudah jadi manajer itu dia fleksibel, bisa ke bawahnya. Kemudian namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri, ya. Nah di sini untuk restitusi sendiri ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, seperti yang tadi ada di video. Nah ini segitiga restitusinya. Pertama, menstabilkan identitas. Kalimat yang biasanya kita buat di kata-kata menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti berbuat kesalahan. Jadi kita tidak boleh menjudge tadi, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kalau harus seperti itu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya mereka, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Biasanya kita tadi sudah punya draft keyakinan kelas, terus ditanya lagi keyakinan kelas yang kita sepakati apa saja, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah itu gambaran dari segitiga restitusi. Nah di sini saya sudah membuat satu skenario ceritanya gitu ya. Saya mendapatkan seorang siswa yang memakai make up terlalu tebal, pakai alisnya juga. Kemudian saya tegur di sini, yaitu langkah-langkah tadi di menstabilkan identitas, memvalidasi, dan semuanya sudah saya lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan
restitusi yang hari ini saya jelaskan bisa bermanfaat, dan kedepannya kita mencoba menjadikan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid dan menjadi bagian dari budaya positif di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.